Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, sebelum ibu memberikan materi, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Andara Regina Putri Hadir. Sika Olivia Ningsi Hadir. Dewa Buana Sakit. Nana Laila Okta Hadir. Ocila Natalia Ningrat Hadir. Anggun Lestari Sakit. Sinta Aditya Meka Hadir. Adi Chandra. Hadir. Baiklah, ada dua siswa yang tidak masuk, yaitu Dewa Buana dan Anggun Lestari dengan keterangan sakit. Baiklah anak-anak, seperti saat ini kita belum bisa melakukan sekolah dengan cara bertatap muka atau sekolah yang seperti biasanya. Karena di saat musim pandemi ini kita harus melakukan kebiasaan atau kita harus mematuhi protokol kesehatan dan kita harus mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Untuk kalian, ibu sarankan di saat kalian ingin keluar rumah, maka jangan lupa untuk hindari kerumunan atau menjaga jarak. Yang kedua, kalian itu harus rajin mencuci tangan dan harus rajin memakai masker. Seperti saat ini kita sedang mendengar atau kita sedang dilanda peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 bertepatan pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan ditemukan di Pulau Seribu. Materi yang akan ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai berita. Ada yang tahu apa itu berita? Berita merupakan bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan maupun lisan dari sebuah peristiwa atau kejadian yang oleh khalayak dipandang sebagai informasi yang penting untuk diketahui. Nah, jadi anak-anak, di dalam pengertian berita tadi ada yang disebutkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ada yang tahu apa itu berita yang disajikan dalam bentuk tulisan? Ayo, ada yang tahu apa berita dalam bentuk tulisan itu disebut apa? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Oh ya, maju Anggun. Ya. Berita dalam bentuk tulisan itu apa, Nak? Koran. Oh ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Anggun. Silakan duduk. Oke, yang selanjutnya ada juga berita yang disajikan dalam bentuk lisan. Ayo, apakah ada yang tahu apa saja berita yang disajikan dalam bentuk lisan? Ayo. Baiklah, ibu saja yang menjawab. Jadi, berita yang disampaikan dalam bentuk lisan yaitu televisi, radio, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku, berita juga memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, berita harus merupakan fakta. Yang dimaksud dari berita harus merupakan fakta tersebut, dalam membuat berita, kita tidak boleh mengada-ada berita atau merekayasa berita atau juga yang disebut dengan hoax. Yang kedua, yaitu berita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi anak-anakku, yang dimaksud dengan kata-kata yang mudah dimengerti dalam membuat berita itu kita tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau kata yang terlalu tinggi, karena kata tersebut akan menyulitkan masyarakat dalam mengartikan berita tersebut. Maka kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, yaitu berita harus merupakan kejadian terkini.
Yang dimaksud dengan berita harus merupakan kejadian terkini, anak-anakku dalam membuat berita itu tidak boleh mengungkit atau menjadikan berita yang lama menjadi berita yang terkini. Karena yang disebut dengan berita yaitu kejadiannya minimal 1 atau 2 hari saja. Yang selanjutnya yaitu berita harus menarik dan bermanfaat. Jadi anak-anakku dalam membuat berita jangan sembarang berita. Karena berita yang akan kita buat yaitu merupakan berita yang menarik. Bukan berarti sembarangan berita yang harus kita viralkan atau yang kita unggah. Jadi berita merupakan syarat juga berita harus menarik dan bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu berita harus disusunkan menggunakan sistematis. Jadi anak-anakku dalam membuat berita kita harus memperhatikan struktur bagian berita. Yang pertama yaitu judul berita. Dalam membuat berita judul itu sangat penting. Yang kedua yaitu teras berita yang merupakan intisari dari rangkuman berita. Yang selanjutnya yaitu badan berita atau isi berita yang menjelaskan peristiwa dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir yaitu informasi pendukungnya seperti nama media, tempat peristiwa, dan tanggal atau waktu peristiwa. Yang selanjutnya yaitu berita harus lengkap atau mengandung unsur-unsur berita. Jadi anak-anakku dalam berita ada juga yang namanya unsur-unsur berita yang disebut 5W plus 1H. Jadi di 5W plus 1H ini ada what, where, when, who, why, dan how. Jadi what yang artinya apa? Dalam what ini yaitu menyatakan apa yang diinformasikan pada teks berita tersebut. Yang kedua where yaitu di mana, yaitu menyatakan di mana peristiwa pada teks tersebut. Yang ketiga yaitu when yang berarti kapan, yaitu menyatakan kapan peristiwa pada teks berita tersebut. Yang keempat yaitu who atau siapa. Siapa yang menyatakan atau yang terlibat pada teks tersebut. Yang ketiga adalah why yang berarti mengapa. Jadi why ini mengatakan yaitu menyatakan kenapa peristiwa pada teks berita tersebut. Yang terakhir yaitu how yang berarti bagaimana. Jadi bagaimana yaitu menyatakan bagaimana peristiwa pada teks berita tersebut. Nah, jadi anak-anakku kita dalam membuat berita harus paham apa itu berita tersebut, kapan berita tersebut terjadi, siapa yang menjadikan berita tersebut, dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya anak-anakku, ibu punya teks berita yang berjudul kecelakaan. Baiklah, sekarang ibu akan membacakan teks berita yang akan ibu sajikan. Kalian menelaah ya unsur-unsur berita dalam teks berita yang ibu bacakan. Yang berjudul kecelakaan. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat kemarin malam pada Jalan Tol Cipali pada tanggal 5 April 2020. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh seorang anak muda yang bernama Ferdi. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi yakni 120 km per jam. Mobil yang memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain karena pada untung
tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain, karena pada saat itu tol Cipali pun terlihat cukup macet pada arah yang sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun untuk pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis unsur dari teks berita yang telah Ibu bacakan tadi. Yang pertama yaitu kita harus menganalisis apa yang telah terjadi pada teks berita tersebut. Jawabannya yaitu yang telah terjadi pada teks tersebut yaitu kecelakaan. Yang kedua yaitu di mana peristiwa tersebut terjadi. Jawabannya yaitu peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tol Cipali. Yang ketiga yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Jawabannya yaitu peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 April 2020 pada malam hari. Yang keempat yaitu siapa yang terlibat pada teks berita tersebut. Jawabannya adalah yang terlibat pada teks berita tersebut adalah pengemudi mobil yang bernama Ferdi. Yang selanjutnya yaitu mengapa peristiwa pada teks tersebut. Jawabannya adalah peristiwa pada teks tersebut adalah karena mengalami remblong. Yang terakhir yaitu bagaimana peristiwa pada teks tersebut. Jawabannya adalah peristiwa pada teks tersebut yaitu mobil Ferrari dengan warna biru tersebut menabrak pembatas jalan karena mengalami remblong. Nah, jadi anak-anakku, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dalam membuat berita, kita harus memperhatikan unsur-unsur dalam membuat berita, yaitu berupa 5W plus 1H, yang berarti ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tanpa menggunakan 5W plus 1H, kita tidak akan bisa menjadikan sebuah berita tersebut. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu ada tugas buat kalian satu persatu. Jadi tugas kalian yaitu kalian harus membuat berita, lalu sertakan analisis yaitu unsur-unsur berita yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap tugas yang telah Ibu berikan bisa dikumpulkan minggu depan, dan Ibu mengharap juga kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti penjelasan yang Ibu jelaskan pada hari ini, dan Ibu sarankan tetap menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.